Ibu. Nisa Titi. Ibu. Dede Kabela. Ibu. Riza Elvana. Ibu. Iqbal Pemakasan. Hadir Bu. Jadi semuanya hadir ya. Ibu. Sebelum kita mulai, anak-anak semuanya masih semangat untuk belajar hari ini. Semangat Bu. Bu Ismiki. Iya Bu. Berikutnya yaitu peningkatan 3. Jadi anak-anak semuanya nanti berhitung dari 1, 2, terus pas peningkatan 3 bilang dong, terus 4, 5, dong, sampai sini. Mulai ya. 4, unit 5. Dan 7. Satu, 2, dan 4, 7, 8, dan 9, 10. Sebelum kita memulai, ada yang tahu pembelajaran kita minggu lalu? Puasa itu apa itu? Puasa itu menahan diri dari makan dan minum, melawan nafsu, dan segala yang melakukan dari daripada hingga kemenangan hari. Jadi puasa itu secara bahasa itu artinya menahan diri. Secara istilah yaitu menahan diri dari makan, minum serta hal-hal yang melakukan puasa dari mulai fajar sampai kemenangan hari. Karena ada macam-macam puasanya, ada syarat dan rukunnya. Oke. Pada pembelajaran kita hari ini yaitu tentang sabar dalam perspektif Islam. Ada yang tahu pengertian sabar? Ya, menerima segala sesuatu dengan lapang dada. Ada lagi? Itu aja. Sabar itu dalam bahasa Arab yaitu disebut dengan sabr, yang berarti menahan diri dan tetap teguh dalam menghadapi berbagai rintangan. Yaitu kita harus menahan diri dan tetap teguh dalam menghadapi berbagai rintangan itu, cobaan hidup atau segala macamnya. Lanjut, di sini ada sabar dalam Al-Quran, yaitu dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Al-Baqarah ayat 153. Yang artinya yaitu wahai orang yang beriman, jadilah sabar dan sungguh-sungguhnya yang menunggu. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Di sini kita diperintahkan bahwa jadilah orang yang sabar, karena Allah bersama orang yang sabar.
ada jenis-jenis sabar. Dede silakan. Ya. Jenis-jenis sabar yang pertama, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan, sabar dalam menghindari dosa maksiat, sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam menghadapi cobaan dan kesulitan hidup. Di sini ada jenis-jenis sabar, yaitu yang pertama sabar dalam ketaatan, yaitu sabar dalam menjalankan perintah Allah. Ada yang tahu contohnya? Seperti sholat tarawih, Bu. Kan banyak itu, ada yang 11, ada yang 23. Maka dari itu kita harus sabar menjalankannya, tidak boleh mengumpat dalam hati, Bu. Terus harus ikhlas dalam menjalankannya. Ya. Kemudian itu sabar dalam menjauhi larangannya, yaitu sabar dalam menghindari dosa dan maksiat. Misal, siapa itu seperti misalnya kita melihat teman sebaya itu sudah punya pacar, tapi kita masih sendirian. Tapi itu sangat bermanfaat bagi kita dalam menjalani atau taat dalam menghindari dosa dan maksiat. Ini yang disebut. Ini ada yang buka. Yaitu sabar dalam menghadapi cobaan dan kesulitan hidup, penyakit atau kemiskinan atau segala macam. Kita harus sabar dalam menghadapi. Di sini ada contoh teladan dalam Al-Quran. Itu ada 3 nabi ya, nabi dan rasul yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Yaitu yang pertama ada Nabi Ayub. Nabi Ayub ini bersabar dalam menghadapi penyakit dan kehilangan harta. Apa penyakitnya? Ada itu? Penyakit kulit itu bukan ada. Penyakit kulit itu penyakitnya udah hampir ya. Itu dia juga melanda kemiskinan, terus anaknya meninggal dan segala macamnya. Dia tetap sabar dalam menghadapi semua itu dan tidak jauh dari Allah, tapi dia tetap beribadah kepada Allah, tetap mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian Nabi Yusuf itu bersabar dalam penjara dan ujian kehidupan. Ini ada Nabi Yusuf, itu dia bersabar dalam penjara. Kemudian Nabi Muhammad itu teladan kesabaran yang menggali dan yang mengalami berbagai ujian sejak masa kanak-kanak hingga sebagai rasul. Dari sejak kecil sampai yang rasul itu dia memiliki berbagai ujian. Dia dari kecil piatu, terus dibesarkan dengan pamannya, kemudian sampai dewasa dia juga dicaci maki oleh masyarakat. Tapi dia tetap sabar menjalani hidup. Jadi pelajaran dari sabar dari teladan Nabi ini yaitu kisah contoh nyata bagi umat Islam menghadapi berbagai ujian dengan metode. Lanjut, manfaat dari kesabaran. Manfaat dari kesabaran yaitu yang pertama mendapatkan ketenangan hati. Dengan sabar dapat meredakan emosi dan dapat mendapatkan ketenangan dalam menghadapi cobaan.
banyak istighfar. Kemudian mendapatkan pahala yang besar itu pahala besar dari Allah dan ini ada cara untuk mengembangkan sabar. Ikhlas dalam membacakannya. Ada yang bisa menyimpulkan dari yang dijelaskan tadi? Karena dengan sabar kita dapat memperkuat hubungan kita dengan Allah, memperkuat hubungan kita dengan manusia dan masyarakat sekitar, bahkan untuk diri kita sendiri. Kita beri aplaus pada diri. Ya, sabar. Di sini ada ibu, ada silakan anak-anak ibu semua. Silakan anak-anak ibu semua keluarkan kertas keluarkannya. Baik Bu. Jadi silakan. Jadi ada apa? Sudah disiapkan di atas pilihannya ya. Silakan anak-anak itu membuat soal sendiri ya di kertasnya. Bukan terus anak itu jangan kasih tahu soalnya. Berkaitan sama materi tadi, Ya, Ibu. jangan ada yang dominan ya. Berapa soal Ibu? Satu. Jangan lihat temannya. Sudah Ibu. Sudah Bu. Kemudian kertasnya digulung ya. Oke itu ya. Boleh di depan kok.
menyokap